kembali lagi dengan Manajemen Talk kali ini dan masih dengan saya Ibu Dewi Deniati bersama dengan tamu undangan saya yang terhormat nih. Ada Kak Nanda yang tadi sudah banyak ngebahas dari mulai kita ngebahas konsumen, bagaimana pengalaman Kak Nanda sebagai retail spesialis. Nah, dan serunya lagi saya lagi pengen banget mengutak-atik pengalaman Kak Nanda seputar komunikasi ya. Karena kalau kita bicara retail, bicara kita ke konsumen, gak jauh-jauh dengan bagaimana kita berkomunikasi, bernegosiasi gitu ya dalam konteks bisnis. Nah, oke, Kak Nanda mungkin langsung saja kalau dari dalam konteks bisnis ya. Terakhir tadi Kakak sempat cerita Kak Nanda bahwa salah satu strategi yang bisa dilakukan nih supaya consumer itu mau membeli adalah ada strategi yang perlu kita push juga, negosiasi yang perlu di-push juga kepada klien. Nah, bicara soal negosiasi ini Kak, apa sih negosiasi yang bagaimana sih yang menurut Kak Nanda itu efektif di dunia bisnis retail? Oke, mungkin saya perlu menggarisbawahi dulu bahwa klien yang kita maksud ini tuh seperti kayak distributor atau mungkin agen begitu ya. Agen atau untuk mungkin konteks bisnis Yap. handphone atau gadget gitu ya. Ya, terus dari segi dealer, jadi Oke. kayak setiap toko itu kan punya kebutuhan dan kepentingan bisnisnya masing-masing, Yeah. right? Dan mereka juga punya ownernya masing-masing, Yeah. pemilik toko tersebut. Nah, kalau kita ngomongin masalah negosiasinya itu pastinya berbeda-beda antara kita ke agen, kalau bahasa gampangnya, atau mungkin kalau misalkan kita ke owner atau pemilik toko, itu juga pasti beda-beda untuk negosiasinya. Nah, kalau kita masuk secara spesifik langsung ke owner, itu mungkin bahasa yang paling gampang yang bisa saya gunakan untuk saat ini. Karena kalau misalkan kita ke distributor, itu biasanya mereka sudah punya agreementnya sendiri. Jadi dari awal itu mereka sudah punya kontraknya dengan ketentuan bisnisnya, marginnya berapa dan segala macam sebagainya. Tapi menariknya kalau kita ke owner itu tuh sama aja kayak sebenarnya kita ke customer sebenarnya. Cuman yang membedakan owner ini itu lebih untuk kepentingan bisnis. Jadi lebih ke profit oriented Yap, ya. profit orientednya. Terus gimana dong caranya nih kalau boleh tahu ya? Oke. Nah, kalau kita ngomongin masalah komunikasi dan negotiable ke owner, balik lagi setiap owner beda-beda Kak. Itu kalau misalkan kita ngomongin pengalamanku bertemu dengan banyak owner yang ada even di seluruh Indonesia, itu beda-beda karakternya macam-macam dan segala macam sebagainya. Tapi memang poin utamanya adalah margin oriented, keuntungan. Nah, kalau kita ngomongin masalah negotiable, itu yang pertama kita harus tahu dulu orangnya seperti apa. Kadang menarik nih Kak, karena ada beberapa owner itu yang mereka itu suka bernegosiasi di tempat-tempat tertentu. Aduh, serem nih. Jadi tolong bisa dijelasin nih tempat-tempat tertentu yang bagaimana nih Kak Nanda? Ya. Apakah tempat-tempat ya katakanlah tempat hiburan atau mungkin tempat yang harus di pantai misalnya gitu atau gimana? Iya, bener banget. Jadi gini, kalau kita ngomongin negosiasi tentang bisnis itu kalau menurut pengalaman saya itu lebih enak kalau kita negosiasinya itu di tempat yang si owner suka gitu. Jadi misalkan si owner tersebut suka karaoke, contoh ya. Tapi itu bukan contoh, itu fakta sebenarnya. Oh iya. Ya, jadi misalkan karena mungkin si owner tersebut capek di toko terus harian. Jadi coba deh kita negosiasi atau mungkin coba deh kita ajak ke karaoke, kita nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan untuk konotasi negatif No, ya. bukan. Ini bukan benar-benar konotasi. hanya untuk healing Yap, bersama gitu ya, iya. bernyanyi bersama. Iya, Jadi iya. jangan dikonotasi Bener. sesuatu yang negatif dulu nih. Bukan. Karena balik lagi kalau kita negosiasi bisnis itu tuh meluas dan itu banyak banget contoh atau mungkin banyak banget perspektifnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kayak negosiasi di karaoke itu kayak contohnya sebenarnya kita tidak melakukan negosiasi. Jadi contohnya kita cuman ngajak bos ayo bos ke karaoke bos gitu. Kayaknya lagi ada lagu baru nih kayak gitu kan. Nah, kita ajak ke sana terus habis itu kita nyanyi-nyanyi having fun aja. Tapi setelah dari karaoke, bos gimana bos? Ini produknya ini lagi baru bos. Coba ambil berapa ribu bos? Nah kayak gitu tuh itu negosiasi yang paling teramat gampang karena kita udah menyelam ke dalam customer kita, ke dalam kesenangannya kayak gitu. Dan itu ini ya apa namanya work gitu untuk
Bener Worth it banget. banget untuk dilakukan. Iya pasti. Dan gak cuma itu Kak Dewi, sebenarnya ya gimana? Sebentar. Ini yang agak penasaran ya, Ah. gimana caranya Kak Nanda tahu dia suka karaoke, Oh. dia suka makan, dia suka ke pantai, dia suka Oke, gym, dia oke. suka pedal Ya. misalnya ya. Mhm. Itu gimana Kak Nanda Nah sebenarnya kan mengidentifikasinya? itu kan klien tersebut itu sebenarnya sudah kerja sama lama sama kita. Misalkan ya Kak contohnya, kebanyakan klien-klien kita itu mereka itu yang udah punya atau mereka sudah berkecimpung di dunia bisnis handphone itu sudah lama. Oke. Jadi ya kita sudah tahulah karakter dan wataknya seperti apa. Kalau yang baru, Oke, kalau yang baru sebenarnya itu teknik yang kita lakukan bukan teknik sih. Cara yang kita lakukan sebenarnya normal aja. Kita cuman datang ke kantornya, kita ngobrol dan obrolan yang kita lakukan tuh bukan kayak obrolan bisnis banget kayak ini marginnya segini, ini marginnya segini. Enggak, itu kayak terlalu hard selling kalau menurut saya. Jadi saya lebih suka ke something yang soft selling. Jadi kayak kita nggak terlalu ngelihatin kalau kita jualan, tapi sebenarnya kita jualan kayak gitu. Nah biasanya kalau customer yang baru itu kayak ya kita ngobrol dulu kayak kita kayak gini, terus habis gitu kayak kita tanya dia hobinya apa, terus habis gitu kita tanya biasanya nongkrong di mana kok, biasanya nongkrong di mana kayak gitu. Biasanya kan Oke. ya owner-owner handphone ini kebanyakan itu mereka Chinese atau mungkin Cindo ya. Nah biasanya kita bisa mengkategorikannya dari segi situ Oke, gitu. berarti kalau kita lihat ya, ternyata cara kita pendekatan ke konsumen langsung sama ke owner ya, yang katakanlah kita bicara B2B nih kalau begitu ya, Ya, business to business gitu ya. Ternyata hampir sama. Untuk Ya. bisa mencapai loyalitas, kita perlu pendekatan secara emosional Bener dulu. banget. Nyelami apa yang dia Ya, senangi, ya. menyelami obrolan-obrolan Ya. yang dia suka gitu ya. Misalnya Bener. dia suka pedal, kita bicara olahraganya. Pedal di mana kok? Tapi sorry aku potong. Aku ada pengalaman nih Kak. Oh, apa Pengalamannya itu menarik banget kalau menurut saya. Ini Jadi, pengalaman apa nih? Saat pengalaman negosiasi. Ya, Oke. pengalaman Iya, negosiasi. iya, gimana Jadi tuh? pengalaman negosiasi ini menarik karena mau tidak mau kita harus melakukannya. Jadi saya punya klien atau mungkin saya punya partner bisnis di Mojokerto, Surabaya. Di Surabaya sekarang saya di Surabaya, saya lupa. Ya. Oke. Nah di Mojokerto jadi partner bisnis saya ini itu memang dari segi budaya perusahaan yang dia punya itu tuh dia suka banget sesuatu yang sehat-sehat. Jadi dia Oke. suka olahraga dan olahraganya adalah lari. Ya, oke. Curiga nih. Kita udah tahu nih olahraganya yang dia Oke. suka adalah lari. Pernah suatu saat kita meeting nih siang-siang Kak. Dan kalau saya tidak salah itu kita lagi puasa. Iya. Ya, kita meeting siang-siang. Nah kebetulan partner klien saya ini beliau adalah Nasrani. Dan kita lagi meeting. Tapi meetingnya itu biasanya kalau saya sama beliau itu enggak yang kayak kaku-kaku banget gitu, enggak. Jadi Nggak kayak formal ya. Iya kita enggak formal, kita cuman ya sebatas ngobrol aja gitu kan. Terus tiba-tiba kita lagi nungguin beliau datang, terus pada saat beliau datang tiba-tiba dia udah pakai baju larinya dia dengan baju olahraga dan sepatu larinya dia. Siang-siang terik. Siang-siang jam 2 siang, saya inget banget itu jam 2 siang. Dan kebetulan pada saat itu saya nggak sendirian, memang saya sama tim saya sama bos saya dan saya sama tim bawah saya gitu kan. Tiba-tiba beliau datang dan beliau ngajak lari di sekitaran Mojokerto itu. Oke, thanks. Ya. Running di siang bolong Iya, saat puasa juga. bener banget. Demi bisa achieve Iya, sama si that's klien. it. That's it. Demi bisa demi bisa membuat engagement yang bagus my God. dengan si klien ini tadi. Ya, akhirnya ketika beliau datang terus habis gitu ketemu sama kita, kalian ngapain di sini? Udah yuk lari sama saya gitu. Akhirnya kita diajak lari keliling Mojokerto kotanya ya. Itu dari kantornya dia sampai ke alun-alun Mojokerto, balik lagi ke kantornya dia. Itu apa ya, cukup pengalaman yang menarik buat saya karena kita harus siang-siang saya nggak pakai seragam lari, saya pakai sepatu kerja dan nggak ada kayak prepare apa-apa buat lari, tapi tiba-tiba kita disuruh ajak lari. Ya udah, kita sebagai seorang yang profesional, kita tahu itu adalah salah satu cara negosiasi yang baik, kita nurut gitu. Dan itu juga in positive way. Ya, oke, itu masih di jalan yang positif. Ya. Nah, tapi ada nggak sih Kak? Ya kita tahu lah, kita tuh lagi dikejar target dan kita pengen banget achieve dan berkolaborasi sama si klien-klien kita ini gitu. Tapi dalam proses negosiasi ternyata dia punya permintaan yang sebetulnya tidak sejalan. Mungkin bisa jadi negatif gitu ya. Gimana cara kita menolaknya? Atau mungkin Kakak pernah punya pengalaman serupa terkait hal ini? Oke. Ya gue tahu target nih, saya tahu target nih, tapi kan ada hal yang mungkin tidak sesuai Sejalur dengan kita. Gimana cara Oke. menolaknya? Oke, berarti ini kita ngomongin masalah personal ya.
Karena kalau kita ngomongin masalah sejalur apa tidaknya, ada yang masalah sejalur dengan tujuan bisnis sama ada yang tidak sejalur dengan tujuan profesional. Dengan tujuan personal maksud saya. Ya, Jadi kita lebih ke personalnya. Personal dulu nih. Sebenarnya kalau kayak gitu hampir 95%. Hampir 95% klien-klien saya atau mungkin owner-owner yang saya temuin, mereka itu sangat menghargai biasanya. Contoh, misalkan kita lagi puasa ya kan. Terus aku pengen kita ke kafe mana kayak gitu atau mungkin kita pengen ke restoran mana, tapi ternyata pada saat itu puasa, tapi biasanya mereka sangat menghargai. Enggak kalian puasa ya gini-gini gitu. Jadi mereka udah nolak duluan di awal. Tapi kalau misalkan mereka dari sisi kliennya memaksa, kita harus makan atau mungkin kita harus ke kafe tertentu, ya udah kita ikutin. Tapi biasanya kalau saya pribadi saya akalin, ya udah saya tetap aja pesan makanan, tapi makanannya nggak saya makan. Jadi saya lebih kayak ke banyak ngobrol, jadi kayak mengalihkan perhatiannya gitu. Jadi daripada kita tidak menolak secara langsung gitu kan, jadi itu jadinya lebih nggak enak kan kalau kita nolak secara langsung. Jadi kalau menurut saya ketika mungkin teman-teman yang ada di rumah punya pengalaman seperti itu, ya okein aja selagi itu kayak masih di jalur yang benar ya, misalkan contohnya seperti puasa tadi. Harus lari. Iya, harus lari atau mungkin harus diajak makan. Kalau misalkan lari itu saya masih bisa nahan sebenarnya. Tapi kalau misalkan makan kan itu adalah salah satu faktor untuk pembatalan puasa kan. Jadi ketika ada momen seperti itu saya tetap mengiyakan. Tapi ketika makanannya dihidangkan, saya akan mengalihkan fokus perhatian si owner tersebut dan dibungkus. Enggak sih biasanya, tapi tergantung ya. Tapi biasanya tim-tim saya tuh yang suka ngebungkus. Pak, udah pak, bungkus gitu biasanya. Jadi ya udah, ya mubazir kan. Jadi ya cara satu-satunya adalah mengalihkan pembicaraan. Apalagi kalau misalkan kita udah ngomongin masalah bisnis di situ. Jadi mereka berpikir nih, oh iya nih ada apa nih, atau mungkin teknik-teknik atau mungkin plan apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Nah biasanya saya mengalihkan pembicaraannya ke situ. Jadi biar gak fokus sama makanan ya. Iya benar. Jadi dari hal ini kita bisa melihat bahwa kita tuh gak punya, kita gak cuman punya, harus banget punya kemampuan untuk ngomong, negosiasi. Tapi kita juga punya kemampuan empati ya. Bener. Jadi ya itu tadi, kita memahami mereka sudah mengajak kita, ya kita hargai seperti itu. Oke, nah tapi pertanyaan terakhir nih mungkin untuk Kak Nanda. Punya pengalaman gak, ada kesalahan gak sih selama proses negosiasi yang selama Kak Nanda ini bekerja begitu ya, itu pernah kakak lakukan dan ya bisa jadi fatal gitu ya. Ya namanya hidup pasti selalu proses belajar. Benar. Silakan. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah pengalaman yang seperti itu pernah ada, dan itu terjadi pada saat pertama kali saya harus menghadapi seorang klien. Jadi kayak pada saat itu kebetulan saya baru dipromosikan dan memang saya harus berkomunikasi sama klien, dan dimana kliennya ini tuh adalah salah satu klien besar sebenarnya ya kan. Nah, salah satu kesalahan utama saya dan yang fatal menurut saya adalah saya terlalu idealis dengan peraturan perusahaan yang kita punya. Nah, biasanya kalau kita ngomongin masalah negosiasi itu kan tidak melulu masalah ya atau tidak. Bisa jadi itu masalah mungkin atau mungkin itu bisa jadi perihal kita bisa coba. Nah, jadi tidak melulu antara ya atau tidak. Jadi sebenarnya negosiasi itu banyak jalannya. Nah, kesalahan saya adalah pada saat itu saya terlalu memfokuskan terhadap rules perusahaan saya sendiri. Sehingga pada saat negosiasi tersebut terjadi, si owner tersebut kaget. Ini maksudnya apa? Dia langsung menolak secara sepihak. Saya menolak secara sepihak kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita mungkin jam terbangnya sudah tinggi misalkan ya, itu sebenarnya kita punya jalan lain atau mungkin cara lain untuk melakukan negosiasi yang sebenarnya kita tidak bisa lakukan, tapi kita bisa terima dulu apa yang ingin dia mau kayak gitu. Nah sebenarnya masalah-masalah seperti itu negotiable tersebut itu bisa dikomunikasikan ke internal perusahaan saya sebenarnya. Tapi karena pada saat itu saya masih baru dan saya masih dipromosikan di awal, maksudnya baru-baru saya dipromosikan, itu ngebuat saya terlalu idealis, yang artinya kayak saya langsung menolak secara sepihak apa yang si cost owner tersebut inginkan kayak gitu. Nah itu sangat fatal, dan pada saat itu saya pribadi sempat ditegur sama bos saya, dan mungkin di situ buat jadi pelajaran juga untuk saya supaya tidak melakukan hal seperti itu. Maksud saya kayak negotiable itu, balik lagi, negotiable itu bukan masalah ya atau tidak, tapi ini masalah perspektif yang banyak
kayak Ya, gitu. yang mana keduanya atau siapapun yang ada di Ya. dalamnya itu punya tujuan masing-masing. Ya, benar. Tapi gimana caranya kita bisa mendapatkan win-win solution ya. Jadi semuanya tetap merasa diuntungkan dan merasa sesuai mencapai targetnya masing-masing Ya. atau keinginannya masing-masing. Oke, menarik sekali nih Kak Nanda. Nah, tapi terakhir lagi ya. Nah, sebagai closing ya kan, Kak Nanda mungkin bisa memberikan satu tips ya untuk teman-teman yang mungkin nantinya akan memulai karir di bidang retail, mungkin di bidang sales atau sebagai seorang trainer gitu. Kemampuan atau skill apa yang bisa dipupuk dari sekarang nih supaya nanti tidak kagok pada saat harus bernegosiasi atau mungkin komunikasi nih, baik itu dengan klien, baik itu dengan konsumen gitu. Berdasarkan pengalaman Kak Nanda selama ini. Oke, mungkin saran saya buat teman-teman yang ada di rumah, apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita pertama kali nyemplung ke sebuah bisnis industri retail, mungkin lebih tepatnya ya. Yang pertama itu kita harus menyampingkan ego kita dulu, apalagi kalau misalkan kalian seorang introvert. Oh. Karena balik lagi kalau misalkan kalian berkecimpung di dunia retail, kalian itu akan ketemu dengan banyak orang. Even though kalian ada di head office ya misalkan, balik lagi kalian juga akan diharuskan untuk berkomunikasi dengan banyak pihak untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi kalau menurut saya saran dari saya adalah yang pertama kalian harus menyampingkan ego kalian sendiri karena baik lagi sekarang sudah ada di dunia kerja, apalagi buat teman-teman yang sebelumnya mahasiswa dan baru mau kerja, tolong kesampingkan ego dulu bahwa kalian itu juga harus bisa mempunyai skill komunikasi dan kalian juga harus menyampingkan ego kalau kalian itu harus bisa menjadi seorang extrovert. Gitu. Jadi kalian harus paham dulu tuh kayak basicnya seperti itu. Lalu yang kedua masalah komunikasi. Oke, mungkin kalau misalkan kalian tidak punya skill komunikasi yang bagus atau mungkin kalian tidak bisa menjual barang tertentu, kalian bisa mulai dari hal-hal simple. Contoh misalkan kalian upload barang yang ingin kalian jual di Instagram. Nah biasanya kalau kita upload jualan kita di Instagram, biasanya customer atau mungkin orang-orang yang tanya itu adalah orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, Pasti, right? Ya kan? pasti. Nah dengan cara itu kalian lebih enak buat ngobrolnya, lebih enak untuk negosiasinya. Nah momen-momen seperti itu yang bisa kalian gunakan untuk belajar negosiasi dan mengasah kemampuan public speaking. Nah itu sih kalau menurut saya basic-basicnya yang memang harus teman-teman punya untuk bisa masuk ke dunia kerja atau mungkin ke dunia bisnis retail. Oke, terima kasih banyak Kak Nanda. Dengan senang hati. Atas insight yang luar biasa. Dengan senang hati. Jadi yuk mumpung masih banyak waktu ya kan, masa mudanya diajak untuk berlatih gitu ya, dimulai dari kehidupan atau kegiatan dalam sehari-hari yang ternyata mampu bisa mendorong kita memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, salah satunya di dunia retail. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih Kak Nanda. Dengan senang hati. Dan akhirnya diskusi kita di Manajemen Talk kali ini berakhir juga teman-teman semuanya. Semoga insight yang dibagikan kali ini bisa memberikan manfaat dan perspektif baru serta relevan dalam memahami praktek manajemen dan bisnis di dunia nyata. Terima kasih kepada Kak Nanda selaku narasumber kita. Sampai saya senang banget bisa diajak ke sini, keren banget. Lain kali lagi mau ya? Oh pasti, saya berharap semoga nanti podcastnya lebih meluas, lebih lebar. Amin. Dan banyak tamu-tamu profesional lainnya yang bisa diundang di sini. Jadi teman-teman mahasiswa atau siapapun itu yang melihatnya punya banyak pengalaman dari apa yang kita bicarakan. Semoga. Thank you for your watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.